Selamat datang di Teknik Sipil Ukrida, merupakan salah satu jurusan yang berdiri sejak tahun 1978. Di usia yang matang ini, Teknik Sipil Ukrida siap mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar dengan menyediakan lulusan yang profesional di bidangnya. Teknik Sipil Ukrida juga sudah didukung dengan fasilitas laboratorium praktek yang lengkap loh guys. Teknik Sipil Ukrida juga mendekatkan dunia sipil kepada para siswa SMA nih, salah satunya melalui acara lomba gempa Simplicity. Untuk kamu yang berminat di Teknik Sipil Ukrida, kamu akan mendapatkan kegiatan yang berguna banget loh, seperti home clinic, salah satu kegiatan praktik di lapangan bagi mahasiswa yang didukung oleh dosen, serta berkolaborasi dengan para alumni praktisi. Jadi, lulusan Teknik Sipil Ukrida sudah siap kerja pastinya. Berminat dengan teknik sipil? Yuk gabung di Teknik Sipil Ukrida!
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020, pelayan firman Tuhan pada kebaktian online ini dilayankan oleh Pendeta VB Oriana Hermanto dari GKI Gunung Sahari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Yang kedua, ibadah minggu depan tanggal 29 November 2020 dilaksanakan secara online lewat YouTube pukul 09.00 dan pelayan firman dilayankan oleh Pendeta Cordelia Gunawan dari BPMSW GKI SW Jabar. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Puri Indah mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengaku percaya atau telah dibaptis dewasa untuk mengikuti perjamuan kudus online yang diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020, dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalus Sapangi. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk menyambut perjamuan kudus ini. Yang keempat, kelas katekisasi online tahun 2020 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 dengan tema Hak dan Kewajiban Anggota Gereja. Dimulai pukul 19.30 dibawakan oleh Pendeta Cipto Martalus Sapangi. Yang kelima, mari jemaat bergabung bersama dalam persekutuan Komisi Dewasa dan Usia Indah online melalui Zoom yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 13.00, dibawakan oleh Penatua Agung Prasetya Susanto dari GKI Pengampon Cirebon dengan tema Bertumbuh dalam Ucapan Syukur. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca dalam warta jemaat online. Yang keenam, warta Natal. Panitia Natal mengajak jemaat dan simpatisan untuk berbagi kasih Natal kepada anak-anak panti asuhan Salib Putih dan Yayasan Hamba dengan memberikan tanda kasih berupa dana yang akan dibelikan voucher belanja. Tanda kasih ditransfer ke rekening GKI Puri Indah minimal 1 voucher dengan satuan Rp100.000 dengan kode 25 di belakang nominal. Persembahan Natal dapat ditransfer ke rekening gereja dengan kode 7 di belakang nominal. Keterangan lebih lengkap mengenai warta Natal dapat dibaca dalam warta jemaat online. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi masing-masing. Panggilan beribadah. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 7 ayat 1 sampai 2, bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwa
hanya aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang ada di rumah dan jemaat yang ada di tempat ibadah di KK Puri pada saat ini, mari kita sama-sama membuka dan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Kristus Raja, yang merupakan minggu terakhir dalam tahun liturgi A. Sebelum kita memasuki masa Advent minggu depan, tanggal 29 November, dan kita akan memasuki tahun liturgi B yang baru, maka kita sebagai umat, sebagai gereja, kita diajak untuk mengingat kembali penghayatan iman kita kepada Kristus yang adalah Raja. Acuan yang dipakai Sang Raja di sini bukanlah apa yang dapat Ia berikan dari dirinya, bukan getting melainkan giving, bukan having melainkan loving. Sebagai raja yang mengembalakan, Ia menegakkan keadilan dan Ia hidup peduli kepada mereka yang lemah dan tak berdaya. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram. Di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditujukannya jalanku yang lurus dan bakal. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap. Engkau sertaku, tongkatmu menghiburku.
Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di surga, kami syukur kalau pada hari ini kami boleh memperingati Minggu Kristus Raja. Kami boleh ingatkan bahwa kami senantiasa dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa Kristus juga boleh hadir menempatkan diri sebagai gembala dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengawasi kehidupan kami, yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar, yang selalu menjaga dan merawat dan memberikan makanan dan minuman buat kami. Engkau selalu menggembalakan kami dengan jelas, dengan benar dan baik. Tapi terkadang kami sebagai domba-dombamu, yang harusnya kami boleh bisa mendengarkan suaramu dengan baik, mengenal dan mengerti tentang kekasan suaramu. Tapi acap kali justru telinga kami ditulikkan, karena kami mendengar banyak suara yang begitu menggoda dan memikat kami. Ketika kami terpesona kepada suara-suara yang kami dengar, maka kami berjalan mengikuti suara-suara tersebut. Dan akhirnya kami tersesat di tempat yang salah. Kami menangis di dalam ketakutan. Kami menjerit di dalam kekhawatiran. Kami berontak di dalam kerapuhan. Di manakah Engkau, ya Allah? Mengapa Engkau membiarkan kami terpencil dan terasing di tengah-tengah dunia? Mengapa Engkau membiarkan kami tergeletak di masa krisis, di masa pandemi ini? Karena kebodohan diri kami, karena kekerasan hati kami terperangkap di dalam salah dan dosa kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kami merindukan kembali belas kasihan-Mu. Kami mendambakan kembali kehadiran-Mu. Dan hari ini kami percaya bahwa lewat peran serta Roh Kudus, kami boleh mengalami perjumpaan kembali dengan Allah kami, dengan Yesus yang adalah Raja kami, yang boleh hadir sebagai gembala dalam kehidupan kami, untuk menolong dan menyelamatkan kami, untuk mengajak kami, untuk mengenang kembali kepada peristiwa kematiannya di kayu salib. Kami mau merayakannya di dalam perjamuan kudus bersama. Tanpa kemurahan-Mu, tanpa kasih setia-Mu, kami binasa, tetapi karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh dilayakkan dan diamunkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru, berdoa, dan memohon. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosa
segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saya undang kita semua untuk berdiri. Saudara-saudara, mari kita akan membuka Yohanes pasal 10 ayat 11 sebagai berita anugerah untuk kita. Akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa, supaya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali itu jugalah kita diubah oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala syukur hanya bagi Allah yang senantiasa menyediakan pemeliharaannya bagi kami, umat yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Kami bersyukur melalui waktu demi waktu, kami senantiasa menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami seolah hampir menyerah, ketika kami seolah tidak kuat lagi berhadapan dengan pergumulan, tetapi Engkau Sang Gembala kami, menuntun kami, membaringkan kami di tempat yang sejuk dan di tempat yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, saat ini kami hendak bergumul di sekitar firman Tuhan. Berkati kami dengan hati yang lemah lembut,
yang siap untuk Tuhan bentuk sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Berikan kepada kami hikmat, pengertian, dan juga kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang kami gumulkan pada hari ini menjadi berkat dan menuntun hidup kami ke arah yang lebih baik. Kami mohon ya Allah, berbicaralah, sebab kami sungguh ingin mendengar dan sekaligus mengambil komitmen untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar, melakukannya dalam hidup sehari-hari kita. Haleluya. Haleluya, haleluya.
yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai di minggu terakhir dalam rangkaian tahun liturgi. Oleh karena itu, minggu ini disebut dengan Minggu Kristus Raja sebelum nanti kita memasuki liturgi yang baru, memasuki rangkaian Advent. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diberikan satu judul tema, Raja yang Menggembalakan. Nah, saya akan kasih kepada kita gambar seekor domba. Apa sih yang ada di bayangan kita ketika kita disajikan gambar ini? Imut-imut, ginuk-ginuk, seekor domba. Kita tahu bahwa seekor domba tentu juga punya kelebihan. Salah satunya adalah ia punya pendengaran yang tajam. Bagian Alkitab mencatat bahwa ia dengan sangat baik mengenali suara gembalanya. Pendengarannya tajam, pengenalannya kepada sang gembala sangat baik. Tapi kita juga melihat bahwa domba ini juga memiliki sebuah kelemahan, yaitu ia adalah hewan yang lemah dan mudah tersesat. Oleh karena itu ia seringkali menjadi incaran para predator. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali domba juga menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Di satu sisi kita punya keunggulan, kelebihan, kebaikan, tetapi di sisi lain kita pun juga harus menyadari bahwa ada bagian-bagian di mana kita mengalami dan merasakan kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apalagi di masa pandemi ini. Bukankah kita menjadi pribadi yang disadarkan bahwa ternyata hidup kita begitu rapuh ketika kita melihat dan mengenang kematian demi kematian orang-orang yang kita kasihi, ketika kita mendengar kabar demi kabar orang-orang yang terkena COVID. Bukankah kita semakin disadarkan bahwa ternyata kita begitu terbatas. Ternyata apa yang ada pada kita, kekayaan kita, kebanggaan kita, semuanya gak ada apa-apanya loh. Betapa kita adalah pribadi yang sangat rapuh. Dan untuk itulah maka kita memerlukan seorang gembala yang baik, gembala yang agung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau membaca bagian leksionari secara lebih lengkap, maka kita akan melihat kisah yang diungkapkan oleh Nabi Yeskiel, di mana para imam pada waktu itu tidak berlaku dengan baik sebagai seorang gembala. Mereka yang diutus menjadi imam, menjadi pemimpin umat, bukannya merawat, tetapi mereka justru membuat para dombanya porak-poranda. Dan oleh karena itu hari ini saya mengajak kita untuk menghayati kembali Minggu Kristus Raja. Apa sih penghayatan kita ketika kita sampai di titik ini? Kita sampai di minggu ini. Sampai pada pengakuan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Bapak Ibu, ternyata kita tidak cukup hanya berseru, Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengakui dengan mulut bibir saya bahwa Engkaulah Raja. Ternyata tidak cukup hanya sampai dalam pengakuan ini. Pengakuan ini harus terus berlanjut dalam sebuah tindakan-tindakan yang nyata. Dan oleh karena itu hari ini kita diingatkan apa tindakan konkret ketika kita mengakui Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita mengikuti pola kepemimpinan Kristus. Para pemimpin dalam bacaan Yeskiel 34 digambarkan mereka menjadi pemimpin yang gagal. Sebab mereka tidak pernah peduli. Mereka mengelabui para dombanya. Mereka mengeksploitasi. Mereka bahkan membiarkan para dombanya terkatung-katung. Gambaran para pemimpin yang sangat tidak baik. Dan betul ini menjadi sebuah kekecewaan terbesar bagi Allah. Pemimpin yang seharusnya diharapkan untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, membalut yang terluka dan mencari yang terhilang tidak terjadi. Pada zaman Yeskiel,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita? Kewenangan-kewenangan apa? Jabatan-jabatan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Kalau Tuhan sudah mempercayakannya kepada kita, mari berlakulah, memimpinlah, buatlah keputusan, buatlah kewenangan dengan sangat baik. Ikuti pola dan teladan Kristus. Ikuti apa yang Tuhan mau, bukan mengikuti kepentingan-kepentingan pribadi kita. Dan dengan demikian kita akan menyenangkan hati Allah. Berbeda bagi para pemimpin pada zaman Yehezkiel. Ketika Allah sangat geram, maka lihat apa yang dilakukan oleh Allah. Allah mengambil alih kepemimpinan itu. Tidak ada lagi kepercayaan bagi para imam pada waktu itu. Dan jangan sampai situasi ini terjadi bagi kita. Ketika semua kepercayaan itu dicabut kembali. Ketika semua wewenang itu ditarik kembali. Dan kita tidak lagi menjadi umat yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mari menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan sangat baik, mengelola, mengayomi dengan baik, hingga kita benar-benar mengikuti pola Kristus dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Yang kedua, mengakui Kristus sebagai Raja berarti kita diminta untuk meneladan kasih Kristus bagi sesama kita. Nah, untuk mengawali poin yang kedua ini, saya mengajak kita untuk menonton sebuah video sederhana. Semoga membukakan mata hati kita. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, video sederhana tadi hendak mengatakan sebuah kenyataan dalam hidup kita. Bukankah hidup kita, hari-hari kita dikungkung dan dikitari oleh orang-orang yang semakin egois, yang tidak pernah mau menempatkan dirinya pada sebuah empati, yang tidak pernah mau mengalah bahkan untuk hal-hal yang nampaknya sangat mudah, kalaupun kita harus mengalah. Ya, tadi kan di lift udah dibilang nut, udah dikasih kode, ini overload, gak ada yang mau ngalah. Akhirnya seorang yang cacat justru yang memberi dirinya, yang mengalah, yang meluaskan hatinya, ya udah deh saya yang keluar demi supaya lift ini bisa kembali berfungsi. Coba ingat lagi awal-awal ketika Indonesia terkena wabah. Berapa banyak yang menimbun masker, menimbun hand sanitizer. Untuk apa? Untuk keselamatan dirinya sendiri. Gak pernah pikirin orang lain. Yang penting saya safe, saya baik, saya oke, saya selamat, saya sehat. Bodoh amat sama yang lain.
Nah, apakah ini yang juga masih menjadi gambaran kita saat ini juga? Bahkan sebagai gereja, ketika kita mengedepankan ego dan tidak pernah peduli, bahkan pada orang-orang yang lemah sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46 hendak mengajak kepada kita tentang sebuah kepedulian. Bukankah Kristus mengajarkan kepada kita untuk berempati, untuk memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang lapar dan haus. Bahkan sampai di hari ini, masih saja ada orang yang gak tahu hari ini mau makan apa. Bukan karena bingung duitnya mau dikemanain, enggak. Karena emang gak punya uang dan gak tahu hari ini kudu makan apa. Dan apakah kita sebagai pribadi, sebagai gereja, menjadi orang-orang yang peduli dan mau berbagi? Ingat kembali lagu populer zaman dahulu yang selalu bilang begini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Kita selalu mengatakan bahwa Tuhan, Engkau yang terutama, Engkau yang saya cintai. Selalu itu kita katakan. Tetapi tidak selalu ketika kita diutus untuk menjadi peduli dengan banyak orang, kita mau untuk melakukannya. Dan bahkan kadang kita cenderung enggan dan bahkan menolak untuk melakukan bentuk-bentuk kepedulian bagi sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kan yang sering kali kita lihat ketika kita mau melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan, ya. Kurikulum vitae, sebuah daftar riwayat hidup, gambaran mengenai pengalaman seseorang. Kamu udah pengalaman berapa tahun nih di perusahaan ini? Lalu prestasimu apa aja nih? Makin pengalamannya baik, prestasinya baik, makin jempol, makin punya potensi untuk diterima dalam sebuah perusahaan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan, ternyata takaran Tuhan berbeda dengan takaran kurikulum vitae. Takaran yang Tuhan pakai berbeda dengan takaran yang dunia terapkan. Yang Tuhan perhitungkan untuk masuk di dalam kemuliaannya adalah mereka, dan semoga juga kita semua, yang mampu untuk hidup berbagi dan peduli di dalam sesama kita. Sebab Kristus hadir melalui wajah sesama kita. Sebuah kalimat penutup dalam perenungan firman hari ini saya mengatakan, bukan soal getting, melainkan giving. Bukan soal apa yang selalu kita dapatkan dan dapatkan. Tapi apa yang mampu kita beri. Bukan soal having, melainkan loving. Bukan soal seberapa banyak apa yang ada pada kita. Kekayaan kita, kebanggaan kita, kesuksesan kita, dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah seberapa besar kita mampu mencintai, dan cinta itu dirasakan kepada banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat mempersiapkan diri dengan sangat baik. Hingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh bersuka cita, sebab Kristus juga menyambut kita. Mari masuklah. Oleh karena itu, melewati setiap hari yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah dilalui dengan percuma. Tetapi laluilah dengan pemaknaan-pemaknaan yang baik, dengan merasakan kehadiran Kristus dan meneruskan cinta kasih Kristus kepada banyak orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang adalah gembala kami bersyukur untuk kehadiran-Mu setiap waktu, setiap saat, dan setiap kesempatan. Kami diingatkan, diajarkan untuk bisa saling peduli. Kami diingatkan dan diajarkan untuk saling meneguhkan iman kepada siapa saja dan di mana saja. Sehingga kami sebagai tubuh Kristus, kami boleh mengalami penguatan. Dan kami hadir saling mengembalakan satu sama lain. Dan dalam kesempatan ini kami hendak memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam mengupayakan vaksin untuk masyarakat Indonesia, vaksin untuk COVID-19. Tuhan berkati segala upaya, segala perjuangan yang dilakukan, sehingga akhirnya kami boleh bisa menerima dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kami juga berdoa buat mereka yang mengalami keterpaparan karena COVID, mengalami keterhilangan, mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, mengalami keterpurukan di dalam mental, dan berbagai pergumulan di dalam rumah tangga, ataupun juga mengalami kemandegan di dalam kreativitas dan produktivitas. Tuhan, tolonglah kami, agar kami boleh bisa senantiasa berjalan mengikut Tuhan. Kuatkanlah kami, agar kami boleh bisa menapaki hari-hari kami dengan baik dan tidak mengecewakan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang mengalami pemulihan dari sakit. Tuhan, Kau pulihkan, sehatkan Pak Sitepu, Ibu Kinata, Albert Isi, dan keluarga. Kami juga berdoa saat ini buat anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Kami teringat Tuhan untuk Oma Kustini, Oma Lim Amoy, Oma Christine, Oma Lis, Oma Luki, Oma Natalia, Oma Heni, Oma Ine. Tuhan, Kau yang mengetahui pergumulan mereka dan kerapuhan mereka. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pemerhati dan pendoa buat mereka. Kau berkati keluarga yang boleh merawat dan hadir bersama dengan mereka. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Jojor yang sedang menjalani opnam di rumah sakit Pelni karena sakit. Tuhan, Kau juga yang boleh menolong, menyembuhkan, menyehatkan, sehingga boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga teringat buat para pendeta GKI yang mengalami lemah di dalam tubuh. Sempurnakan Tuhan kesembuhan rekan pendeta Runggun.
rekan pendeta Mulyadi, Ibu Novi dan ponakan serta orang tua, pemulihan rekan pendeta Teofani, dan juga para hamba Tuhan yang lain yang tergeletak dalam keadaan tidak berdaya. Tuhan, hiburkan, kuatkan, dan sembuhkan. Kami percaya bahwa pada waktunya mereka boleh kembali sehat dan menjadi berkat buat jemaat. Kami juga berdoa buat persiapan rapat koordinasi jemaat dengan seluruh badan pelayanan yang akan dilakukan siang hari ini. Berkati Bapak, agar melalui arahan tema dan kebijakan umum arahan program, kami boleh mempersiapkan diri dengan baik dalam membuat program tahun pelayanan yang baru di tahun pelayanan 2021-2022. Kami juga berdoa saat ini untuk panitia Natal yang akan mempersiapkan diri untuk memasuki kegiatan masa raya Advent minggu depan. Berkati Tuhan setiap program kerja yang ada, agar boleh menjadi berkat buat jemaat GKI Puri Indah. Kami juga berdoa untuk pemilihan calon penatua. Berkati Bapa, biar lewat pemilihan yang boleh kami jalani, Tuhan terlibat dan campur tangan, sehingga mereka boleh bisa terpanggil dan ikut membangun jemaat yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-17. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221317194 atau scan QRAS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah dapat kembali beribadah di gedung gereja. Sambil menyampaikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terimalah persembahan kami Tuhan. Yang sesungguhnya persembahan kami ini asalnya dari Engkau saja. Engkau yang sudah memberi kami berkat Tuhan sampai dengan saat ini. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh juga menjadi tanda persembahan diri kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami, Engkaulah Gembala kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan bisa dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu, untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Saudara-saudara, Allah dalam Kristus Yesus menyediakan dirinya sebagai gembala yang membalut dan merawat
mereka yang terluka karena ketidakadilan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita meneladani Yesus Sang Gembala Agung kita? Di tengah-tengah kehidupan yang multikrisis karena pandemi COVID-19 ini, mari kita wujudkan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus yang saling menggembalakan dengan mewujud nyatakan kepedulian kita kepada mereka yang terkecil, yang lemah, dan tidak berdaya. Semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar. Kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan. Tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta penebus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.